Terima kasih pada mari kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada teman Ustaz Duras Mukhraji Al-Jambari, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ayyuhal hadirun wal hadirat, sidang jamaah isya wa tarwih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang terbaik di antara yang ada. Apa sebabnya? Karena kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang umurnya panjang. Jadi kita ini termasuk umurnya panjang karena sudah banyak tahun lalu, Ramadan yang lalu itu nggak semua sampai pada malam hari ini, betul nggak? Ada loh yang sudah dipanggil pagi-pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti apa itu? Berarti panggilan terakhir. Panggilan terakhir, mau tidak mau terpaksa harus mau. Kenapa? Panggilan yang paling terakhir. Tiap hari itu pada dasarnya Allah memanggil kita. Yaitu siapa? Pada waktu muadzin. Itu betulnya memanggil kita. Itu suara Allah lewat muadzin gitu ya. Cuma kadang-kadang dipanggil gitu, ada nggak yang tenang-tenang saja? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ora apa-apa. Engkau kan masih ada waktu, kan begitu, ada nggak kira-kira? Ada. Dipanggil subuh masih tidur, dipanggil siang sedang kerja, dipanggil asar sedang istirahat, dipanggil maghrib menikmati maghriban gitu ya. Nah, kita ini adalah termasuk orang yang paling baik, maka itu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian rahimakumullah, kita semua ini adalah sudah pasti menjadi ahli surga. Mau nggak? Maulah, masa nggak mau ya? Jadi apa? Kata Rasulullah SAW apa? Kullu ummati dakhala jannah. Setiap umatku, umat Muhammad termasuk kita ini apa? Dakhala jannah, pasti masuk surga. Siapa dari kita yang ingin masuk neraka? Ngacung.
Ada? Yang berani ada? Orang wani terlaluan ya. Jangan-jangan dia neraka betulan. Kenapa? Dia daftar neraka. Orang daftarnya gampang neraka, Pak. Kullu ummati dakhala jannah. Setiap umatku ahli surga, mau surga, pasti surga. Nah ini yang kita ahli surga ini ya. Begitu kita masuk di situ. Ilaman abang, kecuali orang-orang yang tidak mau. Adakah orang-orang yang tidak mau masuk surga? Ada loh. Contohnya siapa? Pada zaman Nabi Nuh. Hai anakku, hai anakku, hai anakku, kau masuk sini, datang ke sini anakku. Gimana jawaban anak Nabi Nuh? Ya Abah, wahai ayah, saya akan naik ke gunung yang tinggi, saya akan berenang ke sana. Ya. Jadi ahli berenang dulu itu sudah ada. Jadi pada waktu banjir itu bandang berapa, anak Nabi Nuh sudah percaya diri, saya berenang dulu. Gitu. Ternyata dipanggil-panggil oleh orang tuanya, wahai anakku, wahai anakku. Dia tidak mau menjadi ahli surga. Sekarang ada nggak itu anak-anak yang dipanggil ke masjid nggak datang, tuh ada nggak? Wahai anakku, ayo sholat. Malah main HP aja gitu ya. Bapak sekalian, rahimakumullah. Jadi kita ini menjadi ahli surga. Karena kita jadi surga, kita harus tahu kuncinya surga. Apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ini kita harus pegang, harus kita bawa sampai titik darah penghabisan. Mangkana akhiru kalami qaulul lafal la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang akhir hidupnya la ilaha illallah, wah, ahli surga ini ya, ahli surga. Siapa yang berani daftar awal? Ayo, siapa daftar? Ya, daftar gak daftar tuh Gusti Allah lewat malaikat Israel. Josiro banget gonmu bunga ono dunya, malaikat juru pati lirik marang siro. Jadi kita dilirik malaikat ini. Mana ini yang sudah jadwalnya, mana ini? Ada yang tahu belum? Belum tahu. Nggak ada yang tahu ya. Jadi nggak ada yang tahu. Dilirik, kapan jadwalnya? Ada orang-orang yang sedang main maksiat. Ternyata pada waktunya, kamu di sini ya. Panggil datang. Tapi juga daripada tuh sholat dipanggil, itu datang. Nah itu kenapa? Itulah sudah panggilan Allah lewat malaikat. Kalau malaikat itu dia apa? Masya Allah, makhluk Allah yang tidak pernah menunda sama sekali. Sause didawuhi banjur tandang karo bondo, aku iki mung sadermo, kowe ora kena semoyo. Jangan pernah nggak didatangi oleh malaikat Israel itu? Pernah nggak? Kalau menurut cerita ya, cerita banyak orang yang sudah pernah pengalaman sana, itu sebelum malaikat Israel datang sudah ini, kita ini sudah di kepung oleh apa? Ya mungkin seperti itu, sudah di
itu kita sudah terkepung oleh apa? Situasi oleh malaikat ini sudah diketahui. Nah, jadi kalau dipanggil malaikat sudah ikan waktunya itu. Nah, maka di itu kita sebelum dipanggil ke sana, kita harus berbuat apa saja yang bisa menjadi ahli surga. Apa? Surga itu, surga yang kita harapkan nanti semuanya masuk surga itu mustaqotun. Al jannatu mustaqotun bi arba'ati nafarin. Surga itu rindu. Rindu. Pernah rindu belum? Pernah cinta belum? Cinta itu di bawah rindu. Kalau rindu gimana? Menunggu lama. Kadang rindu itu Masya Allah. Rindu itu Masya Allah sulit sekali dipisahkan. Kenapa rindu? Nah, surga itu berindu dengan 4 kelompok. Nomor 1 adalah kelompok ahli Quran. Orang-orang yang senang baca Al-Quran, apalagi pada bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan itu bisa saja one day one ayat. Betul nggak? Wah, sudah berat itu. Kalau one day one ayat berarti apa? Itu kita sudah harusnya bisa selesai Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah kira-kira yang 287. Berarti apa? Setahun berarti sudah tamat surah Al-Baqarah. Kan begitu. Nah, itu kan kalau di luar Ramadan one day one ayat. Kalau di luar Ramadan minimal apa? One day one juz. Juz milon. Juz mangga kan begitu. Juz sampai 30 juz. Itulah khataman. Jadi kita ini kalau bisa pada bulan Ramadan ini minimal 1 juz ya, juz apa saja, juz Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, An-Nisa ada, semua selesai. Lah orang-orang yang membaca Quran sampai selesai tadi atau sebagian sudah selesai apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ni yaumal qiyamati syafi'an lisabib. Hei, kamu baca Quran. Orang Masjid Rodatul Naim. Karena saya sudah lama kan di sini, Pak. Dulu pada awal-awal kan di sana ini, di belakang. Itu dengan dulu Mbak Biro. Wah, saya kalau malam-malam sudah jam 3 sudah bangun di sini. Mbak Biro sebukok-bukok gitu ya. Ya, saya termasuk orang awal-awal di Rodatul Naim dulu ya. Saya dulu posnya di sekat situ. Bilang dulu ahli kontraktor. Lama kontraktor di daerah sini kira-kira 23 tahun. Dari anak yang pertama sampai anak yang ke-9. Wah, lumayan juga ya. Dan di masjid sini saya pernah juara ya. Dulu pernah ada teman itu, siapa yang anaknya banyak? Ada tetangga ini bilang, ini berapa dia 6 gitu. Wah, 6 banyak itu. Kemudian ternyata kamu berapa? 7 pada waktu itu. Oh, juara hanya waktu dia. Dan sekarang itu juga menjadi orang terkaya di tempat saya. Kenapa? Belum ada orang yang menyaingi saya. Anaknya berapa? 9. Wah, kalau istrinya 2 berarti berapa? 20 gitu.